Selamat datang di Dark Hollow Stories di mana fakta dan misteri bertemu. Hari ini, kami akan membawa Anda menyelami kisah nyata yang penuh misteri, teka-teki, mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik bayangan waktu. Jadi, ambil posisi duduk ternyaman Anda, dan bersiaplah untuk memasuki dunia di mana kenyataan dan misteri bertemu. Di balik ceria dan berwarna-warninya mainan anak-anak di seluruh dunia, ternyata ada sepenggal kisah kelam yang pernah menggoreskan luka dalam ingatan segelintir orang. Sebuah pabrik mainan di Thailand mengalami insiden kebakaran dahsyat pada tanggal 10 Mei 1993. Kebakaran ini menjadi salah satu insiden pabrik paling mematikan dalam sejarah industri Asia. Korban tewas mencapai 188 orang, dan 469 orang mengalami luka-luka. Sebagian besar korban adalah pekerja perempuan muda dari keluarga pedesaan. Pabrik kader industrial berlokasi di distrik Sempran, Provinsi Nakhon Pathom, sekitar 20 km dari Bangkok. Pabrik ini memproduksi mainan plastik dan boneka-boneka untuk merek-merek ternama dunia, seperti Mattel, Hasbro, Disney, Tas R Us, dan perusahaan-perusahaan terkemuka lainnya. Lebih dari 1.500 orang bekerja di sana. Sebagian besar dari mereka adalah para wanita muda dari keluarga miskin di pedesaan yang tinggal di desa-desa sekitar. Bekerja di pabrik kader industrial menjadi harapan yang besar untuk dapat mengubah nasib keluarga. Hari Senin 10 Mei 1993, aktivitas di pabrik awalnya berjalan dengan normal. Tak ada yang menyangka, hari itu akan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Sekitar jam 4 sore hari, kebakaran kecil mulai terjadi di lantai pertama Gedung 1. Gedung 1 merupakan bagian dari 3 buah gedung yang menyatu membentuk huruf E. Gedung ini digunakan untuk mengemas dan menyimpan produk jadi. Di dalamnya juga terdapat benda-benda yang sangat mudah terbakar seperti kain, plastik, bahan pengisi boneka, dan berbagai material lainnya. Awalnya petugas keamanan pabrik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tapi dalam waktu singkat, asap tebal dan gas beracun dengan cepat memenuhi ruangan. Mereka juga melihat bahwa asap mulai menyusup ke lantai atas. Ironisnya, petugas keamanan justru meminta para pekerja untuk tetap berada di tempat, dengan alasan bahwa api masih kecil dan akan segera padam. Kenyataannya, api menyebar jauh lebih cepat dari yang diperkirakan. Dalam hitungan menit, lantai atas pun terkepung oleh api dan asap. Para pekerja yang panik bergegas meninggalkan tempat kerja mereka dan berlarian mencari jalan untuk keluar dari ruangan. Namun, api yang menyebar membuat tangga di ujung selatan gedung terblokir, dan memaksa mereka untuk berlari ke tangga bagian utara. Akibatnya sekitar 1.100 pekerja dari lantai 3 dan 4 harus berebut menyelamatkan diri melalui satu tangga, dalam situasi yang penuh kepanikan dan tanpa arahan evakuasi yang jelas. Sekitar 20 menit setelah kebakaran terjadi, petugas keamanan pabrik yang kewalahan memadamkan api, segera menghubungi pemadam kebakaran. Sayangnya gedung 1 sudah hampir runtuh ketika pemadam kebakaran pertama tiba di lokasi. Kurang dari 1 jam setelah pemadam kebakaran Nakhon Pathom dipanggil, gedung itu akhirnya runtuh dan memerangkap banyak pekerja yang malang di dalamnya. Sementara itu, sebagian besar pekerja lainnya yang terdesak, tak punya pilihan lain selain melompat dari lantai 3 dan 4 gedung. Api yang melalap gedung 1 dengan dahsyat dan membuatnya runtuh, merambat dengan cepat ke gedung 2 dan 3. Kru pemadam kebakaran yang mengerahkan seluruh daya dan upaya dalam memadamkan api yang mengamuk tersebut, mulai merasa kewalahan. Dengan segera, unit bantuan pemadam dari Bangkok pun dipanggil. Namun kemacetan lalu lintas yang lazim terjadi di ibu kota dan di sekitar area pabrik, menyebabkan bantuan baru berhasil mencapai lokasi setelah mengalami keterlambatan. Sekitar 300 petugas pemadam kebakaran dan 50 mobil pemadam dikerahkan untuk melawan kobaran api, dibantu oleh banyak relawan yang turut mengerahkan tenaga untuk membantu mengatasi bencana mematikan ini. Namun semua upaya itu belum cukup untuk mencegah runtuhnya gedung 2 dan 3. Gedung 2 ambruk sekitar pukul 17.30, disusul gedung 3 sekitar 30 menit setelahnya. Beruntung,
Hampir semua pekerja di kedua gedung tersebut berhasil dievakuasi tanpa mengalami cedera. Sementara itu, gedung 4 dan bangunan lain di kompleks pabrik berhasil diselamatkan dari kobaran api. Sebanyak 469 pekerja yang menjadi korban, dilarikan ke rumah sakit. Tim medis dan relawan mengerahkan armada ambulans dan kendaraan lain untuk membawa para korban ke lebih dari 20 rumah sakit di Provinsi Nakhon Pathom, Nonthaburi, dan Bangkok. Menurut laporan medis, sekitar setengah dari korban dirawat karena keracunan asap, sementara sebagian besar sisanya mengalami cedera serius seperti patah tulang, termasuk patah tulang tengkorak, serta luka bakar. Banyak dari korban yang membutuhkan operasi untuk menyelamatkan nyawa. 20 orang yang dirawat, tak mampu bertahan dan menghembuskan nafas terakhir. Sementara korban wafat lainnya ditemukan dalam pencarian setelah kebakaran. Banyak di antara mereka yang ditemukan tergeletak tak bernyawa di tangga utara gedung. Sebagian besar korban meregang nyawa akibat menghirup asap dan gas beracun, baik sebelum maupun saat bangunan runtuh. Berdasarkan data terakhir diketahui bahwa jumlah korban jiwa mencapai 188 orang, dengan mayoritasnya adalah perempuan. Selama 2 minggu setelah tragedi, keluarga korban berdatangan ke kamar jenazah darurat yang didirikan di dekat pabrik, berharap bisa mengenali jenazah orang yang mereka cintai. Namun harapan itu berubah menjadi kepedihan, karena banyak jenazah dari gedung 1 yang hangus terbakar hingga tak bisa dikenali lagi. Untuk mempercepat proses evakuasi, sekitar 200 tentara dari Resimen Pengembangan Pertama dikerahkan untuk membantu menyisir puing-puing dan mengangkat jasad korban dari reruntuhan. Diperlukan waktu lebih dari 2 minggu untuk menemukan seluruh korban yang tertimbun di antara sisa-sisa bangunan yang hangus. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa alarm kebakaran di gedung 2 dan 3 berfungsi dengan baik. Itu sebabnya semua pekerja di kedua gedung tersebut berhasil menyelamatkan diri. Namun pekerja di gedung 1 tidak seberuntung mereka. Di tengah suasana duka dan penyelidikan pihak berwajib, muncul kesaksian dari para korban yang menyatakan bahwa alarm kebakaran di gedung 1 memang tidak berbunyi sama sekali. Sampai sekarang, tidak ada kejelasan apakah sistem alarm di gedung 1 memang rusak, atau bahkan tidak pernah dipasang. Banyak pekerja yang selamat memberi kesaksian bahwa mereka baru menyadari adanya kebakaran saat mencium bau asap, karena tidak adanya bunyi alarm atau pemberitahuan apapun. Penyidik juga menemukan fakta bahwa pintu keluar darurat di lantai dasar gedung 1 terkunci. Agaknya sengaja dikunci oleh penjaga keamanan pabrik untuk mencegah terjadinya pencurian. Dan yang membuat keadaan semakin runyam, tak satu pun dari gedung-gedung itu dilengkapi sistem penyiram otomatis. Sementara, pelatihan keselamatan kebakaran bagi para pekerja juga abai dilakukan. Peristiwa ini menyulut pro kontra dan kegaduhan di masyarakat. Mereka menginginkan jawaban atas siapa yang harus bertanggung jawab dan dipersalahkan dalam tragedi mengerikan ini. Maka pihak berwajib menghadirkan sosok pertama yang menjadi tersangka. Ia adalah Firoj Yusak, seorang pekerja pabrik. Ia dituduh sebagai pemicu kebakaran karena diduga membuang puntung rokok secara sembarangan. Pengadilan di Nakhon Pathom menyatakan Firoj bersalah dan menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara. Namun, fakta-fakta di lapangan menyisakan banyak pertanyaan. Penyidik tidak pernah dapat memastikan secara pasti apa yang memicu terjadinya kebakaran. Hal ini disebabkan karena gedung 1, tempat kebakaran bermula, telah hancur total. Kesaksian dari para penyintas yang tidak seragam, juga membuat penyelidikan semakin rumit. Beberapa teori penyebab kebakaran yang diajukan oleh pihak penyidik berdasarkan bukti-bukti yang ada, diantaranya adalah gangguan sistem kelistrikan, karena titik awal kebakaran berada dekat panel kontrol listrik besar. Tindakan pembakaran yang disengaja. Puntung rokok yang dibuang sembarangan, seperti yang dituduhkan kepada Firoj. Percikan listrik dari korsleting yang menyulut bahan sintetis mudah terbakar yang digunakan sebagai isian mainan. Mungkin kita tak akan pernah benar-benar tahu apa penyebab pasti dari tragedi tersebut. Namun, yang jelas, kelalaian pihak perusahaan dalam menyediakan sistem perlindungan yang layak, menjadi penyebab utama dari banyaknya korban jiwa. Ironisnya, hanya Firoj yang dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas insiden itu.
Pengadilan bahkan membebaskan 14 eksekutif perusahaan kader, termasuk direktur pelaksana, seorang insinyur, dan seorang pemegang saham, dari semua tuduhan yang diajukan. Satu-satunya bentuk pengakuan resmi atas kesalahan kader industrial, hanyalah berupa denda administratif sebesar 520.000 baht. Sebuah angka yang begitu kecil bila dibandingkan dengan besarnya tragedi yang terjadi. Perdana Menteri Chuan Lekpai tiba di lokasi bencana pada malam hari tanggal 10 Mei. Ia berjanji bahwa pemerintah akan segera mengatasi masalah yang terkait dengan keselamatan pekerja dari ancaman musibah kebakaran. Mendiang Menteri Perindustrian Thailand juga mengatakan bahwa pabrik-pabrik yang tidak memiliki sistem pencegahan kebakaran akan diperintahkan untuk memasangnya, atau diancam untuk ditutup oleh pemerintah. Kebakaran pabrik kader dan praktik keselamatan yang buruk dalam industri, menjadi berita utama di tabloid Thailand dan siaran berita TV selama berminggu-minggu. Gencarnya pemberitaan dan protes publik serta sorotan asing, membantu pemerintah dalam menepati janjinya. Mereka lantas membuat peraturan yang menetapkan perbaikan dalam desain dan konstruksi pabrik serta langkah-langkah keselamatan kebakaran dan kebijakan penegakan hukum yang lebih ketat. Tragedi kebakaran di pabrik kader bukan sekadar kisah duka dari masa lalu, tapi juga pengingat yang menyakitkan. Bahwa nyawa manusia tak seharusnya dikorbankan demi keuntungan, apalagi karena sebuah kelalaian. Ratusan pekerja, sebagian besar perempuan muda yang seharusnya masih dapat menikmati masa mudanya bersama orang-orang yang dicintainya, harus kehilangan hidupnya di tempat yang seharusnya menjamin keamanan mereka, untuk bekerja dan mencari nafkah. Dari abu dan kepedihan, kita belajar satu hal penting. Keselamatan bukanlah sekedar pilihan, melainkan sebuah kewajiban yang harus menjadi perhatian serius. Terutama oleh pihak yang memegang amanah dan tanggung jawab. Semoga tragedi ini tak hanya dikenang sebagai bencana, tapi juga sebagai titik tolak untuk terus memperjuangkan hak, keselamatan, dan martabat para pekerja, dimanapun mereka berada. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa kasih like, komentar, share, dan subscribe untuk membantu channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di konten berikutnya.